Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan online kali ini, dalam mata kuliah kewirausahaan, kita sampai topik tentang kepemimpinan. Pemimpin adalah seseorang yang mampu merencanakan, mengajak beberapa sampai banyak orang melaksanakan program-program itu bersama orang-orang tersebut dalam satu sistem dan komando yang rapi untuk meraih tujuan yang dicita-citakan bersama. Pemimpin biasanya orang yang punya kemampuan dalam bidang perencanaan atau planning, kemampuan dalam mengorganisasi atau mengelola atau mengelompokkan, memimpin dalam sebuah kelompok yang rapi, juga mampu melaksanakan actuating ya, jadi mampu melaksanakan program-programnya sekaligus juga memantau atau monitoring terhadap pelaksanaan tersebut apakah sudah sesuai dengan perencanaan, kemudian juga dilakukan evaluation ya terhadap berbagai kegiatan yang sudah dilakukan ini apakah sudah sesuai ataukah belum. Nah, pemimpin juga di tahap akhir akan mampu membangun ide-ide untuk membuat inovasi atau pembaharuan dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, kemudian membuat langkah-langkah baru yang penuh dengan pembaharuan untuk mengurangi kelemahan yang ada agar bisa tampil menjadi sebuah program kerja yang inovatif, yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait pentingnya kepemimpinan dalam kewirausahaan, terus perbedaan apa manajer dan pemimpin, serta bagaimana kepemimpinan awal itu harus dibangun dan teori kepemimpinan kontemporer. Ada kisah dari McD atau McDonald bahwa tahun 1937 yang lalu atau sekitar hampir 100 tahun yang lalu, masyarakat mulai gandrung dengan mobil. Maka kakak beradik Dick dan Mor ini berinovasi dengan membuka kedai khusus yang bisa memesan dari mobil. Maka ide ini terus menjadi sukses besar. Ya. Kemudian menu andalan adalah hotdog, gorengan, french fries, burger, roti, sandwich, Coca-Cola, dan aneka salad. Kita lebih mengenal McD itu karena burgernya. Tapi belakangan juga McD ini dikenal karena ayamnya. Bisnis ini pun meledak, bahkan antrian makin panjang hingga keluar pintu. Inovasi yang dilakukan yaitu menghapus pesanan dari mobil, fokus pada walk-up customer, mengurangi daftar menu, fokus pada burger. Perubahan menjadi berita di media dan mereka mendapatkan iklan gratis karena akibat inovasinya tersebut. Tahun 55, usaha mereka mengalami stuck. Ini harus dipahami bahwa setiap usaha itu juga kadang-kadang mengalami stuck atau berhenti di tempat. Omsetnya tetap, dan banyak pendatang baru yang mencoba meniru. Ini juga harus dipahami juga bahwa dalam wirausaha itu biasanya tahun kedua itu mulai ada pesaing-pesaing apabila kita tidak mampu membuat inovasi, apabila produk kita ini juga sangat diminati oleh customer atau pelanggan. Akhirnya usaha itu mengalami kemunduran. Adalah seorang Ray Kroc yang menuangkan semua konsep yang ada di kedua kepala kakak beradik ini ke dalam sebuah manual book McD System. Manual ini dibeli dan ia pun mendapat hak untuk memperluas bisnis McD dengan konsep French fries. Dalam tempo 4 tahun, Roy Kroc berhasil membuka 100 cabang McD tanpa modal sama sekali. Semua dibiayai oleh para franchise ini. Ini adalah luar biasa.
Jadi pelajarannya kalau kita punya ide yang bagus, dipraktekkan dan diminati oleh para pelanggan atau pembeli, maka buka cabang ini akan menuju prospek yang sangat bagus. Bahkan franchise ini adalah pemodal-pemodal yang ingin memutarkan modalnya agar lebih bermanfaat dan menghasilkan keuntungan. Maka ide-ide kita bisa didorong oleh para pemodal ini. Nah, apa yang membuat mereka itu stagnan? Apa yang membuat Rekrok itu berhasil? Itulah kepemimpinan. Tanpa kepemimpinan, maka entrepreneur itu akan berhenti, stagnan. Dengan kepemimpinan, usaha akan tumbuh menjadi besar dan luas. Kemudian, tanpa kepemimpinan, mimpi Anda akan terbelunggu. Maka dengan bekerja keras, kesungguhan dan kejujuran mencapai skor 8. Kalau bekerja 2 kali lebih keras, skor yang diperoleh kurang lebih 10. Karena Anda sudah letih, sudah kebanyakan bekerja, dan skor tertinggi Anda adalah 8,5. Jadi kerja keras itu memang ada optimalnya. Kita boleh bekerja keras, tapi tidak boleh juga kerja terlalu keras. Maka pentinglah peran efektivitas usaha. Jadi efektivitas usaha itu punya batasan. Ya. Tanpa kepemimpinan, mimpi akan terbelenggu. Bekerja dengan kepemimpinan bukan semata-mata entrepreneur, diawali dengan melakukan pendelegasian dan mulai menggunakan orang lain sebagai staf. Jadi ketika Anda ingin jadi pemimpin, itu jangan mentang-mentang bisa, tapi tahap berikutnya Anda harus berusaha memberikan delegasi atau membagi tugas-tugas dengan orang lain sehingga mereka bisa melaksanakan sesuai dengan instruksi saudara. Baik itu namanya staf atau supervisor dan sebagainya. Leadership score sekarang melonjak dari 1 sampai 7. Efektivitas berubah menjadi 7 kali 8. Ini berarti meningkat dari 8 ke 56 atau lonjakan 600%. Artinya efektivitas tadi jika diikuti dengan membagi peran pada orang lain, maka perannya bisa meningkat sampai 600% atau 6 kalinya. Bagaimana dengan teori kepemimpinan awal? Teori kepemimpinan awal berfokus pada pemimpin dan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompoknya. 6 ciri itu adalah sebagai berikut. Pertama adalah dorongan. Jadi pemimpin harus bisa memotivasi. Harus punya juga keinginan untuk memimpin. Jadi kalau pemimpin tidak ada keinginan ya percuma. Karena motivasi itu awalnya harus dari diri dia sendiri. Kemudian pemimpin harus menunjukkan kejujuran dan integritas. Kita sebut di Nabi kita Al-Amin ya, kejujuran sangat penting. Karena apa? Kalau pemimpinnya jujur dan punya integritas, itu akan dijadikan contoh bagi para anak buahnya. Pemimpin juga harus punya kecerdasan. Jangan sampai pemimpin itu kalah pinter dengan anak buahnya. Pemimpin juga harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Karena boleh jadi dalam menghadapi halang rintang, pemimpin ini bisa diterjang sana-sini gangguan dari dalam, dari luar, depan, belakang, kanan, kiri, itu sangat mungkin terjadi. Maka pemimpin adalah orang pertama yang harus punya rasa kepercayaan diri yang tinggi. Nah, pemimpin juga harus memahami terkait pekerjaan. Maka tidak ada salahnya apabila Anda ingin jadi pemimpin di satu bidang, Anda harus memahami kegiatan dari semua level. Bahkan bisa dimulai dari kegiatan level yang terendah dalam pekerjaan itu. Nah, dalam teori kepemimpinan awal ada dikenal sebagai gaya demokratis, yaitu melibatkan bawahan, mendelegasikan kewenangan, dan mendorong partisipasi. Itu gaya pemimpin demokratis. Tapi ada juga gaya pemimpin otokratis atau otoriter yang biasanya mendiktikan metode kerja, membatasi partisipasi. Atau gaya laissez-faire, ya, gaya laissez-faire itu memberikan kebebasan kepada kelompok untuk membuat keputusan. Nah, ini lebih kepada pendelegasian. Nah, tergantung gayanya, tidak semua gaya itu jelek dan tidak semua gaya itu buruk, tergantung situasi dan kondisi.
Ketika kita punya kemampuan anak buah yang hampir sepadan, mungkin gaya demokrasi lebih bagus. Tapi ketika anak buah kita dengan kemampuan yang di bawah rata-rata, mungkin gaya autokrasi ini akan lebih bagus. Tapi kalau pemimpin anak buah kita ternyata itu lebih cerdas, lebih potensial, maka pendelegasian itu akan lebih memberikan wewenang pada mereka untuk bisa berkreasi dengan baik. Nah, pendekatan kepemimpinan untuk model terkini adalah kepemimpinan transformasional transaksional. Jadi pemimpin transaksional adalah pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju sasaran yang ditetapkan dengan memperjelas atau persyaratan tugasnya. Jadi pemimpin ini sifatnya menjadi coaching, pembimbing, fasilitator. Kalau transformasional itu adalah pemimpin yang memberi inspirasi untuk melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Jadi kita didorong agar punya keinginan untuk melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Artinya kita mengutamakan kepentingan banyak orang di atas kepentingan pribadi. Nah, pendekatan kepemimpinan terkini itu adalah kepemimpinan karismatik visioner. Pemimpin yang karismatis adalah pemimpin yang antusias dan percaya diri dengan kepribadian dan tindakannya mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sedangkan pemimpin yang visioner adalah pemimpin yang melampaui karismanya karena kemampuannya menciptakan dan menyatakan visi yang realistis, layak dipercaya, dan menarik mengenai masa depan. Jadi dia punya visi ke depan yang jauh ke depan secara real, secara realistis, dan bisa masuk logika. Mereka juga termasuk pihak yang bisa dipercaya dan menarik mengenai masa depan. Jadi para anak buahnya itu yakin bahwa kepemimpinan dia akan membawa kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, model kepemimpinan terkini itu pertama, pemimpin tim adalah penghubung dengan pihak luar. Kedua, pemimpin tim adalah penyelesai masalah. Ketiga, pemimpin adalah manajer konflik. Keempat adalah pemimpin ini pembina. Jadi bayangkan bahwa dalam kepemimpinan model tim ini dibagi perannya, anggota tim hanya berkomunikasi ke dalam. Untuk urusan keluar satu pintu lewat pemimpin tim ini. Kemudian juga pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah. Pemimpin juga mampu menyelesaikan konflik, bukan malah pemimpin membuat konflik di antara anak buahnya. Dan yang terakhir, pemimpin harus menjadi pembina yang baik bagi para anak buahnya. Apa sih perbedaan antara pemimpin dan manajer? Kalau pemimpin itu menciptakan sistem baru, yaitu bebas, kreatif, berani, melakukan kesalahan demi kepentingan yang lebih bagus, berani menghadapi masalah masa depan, dan tidak memikirkan posisi lebih pada tanggung jawab. Kalau manajer ini biasanya di bawah pemimpin yang tugasnya lebih kepada internal, yaitu memelihara sistem yang ada, bekerja berdasarkan sistem atau aturan, patuh, disiplin, tidak ada ruang untuk salah karena mereka harus menjadi pekerja yang baik, menghindari risiko, orientasinya fokus pada hari ini apa yang mau dilakukan, dan dasarnya adalah kompetensi dan profesionalisme. Ini untuk manajer. Perilaku pemimpin yang efektif yaitu memberikan contoh kepada para karyawan, menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi karyawan dengan gairah mengejarnya, memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan mereka, menghargai dan mendukung karyawan, serta mampu berkomunikasi dengan para karyawan. Pemimpin yang efektif juga menghargai keragaman, karena yakin para pekerja itu punya perbedaan. Merayakan keberhasilan para pekerja, sehingga ketika ada anak buah yang berprestasi, akan diberikan minimal ucapan selamat, maksimalnya adalah dirayakan dalam rangka meraih keberhasilan tersebut. Juga mendorong kreativitas di antara para pekerja, mempertahankan selera humor, karena pemimpin itu juga penghibur sebenarnya, dan terus menatap masa depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tentang kepemimpinan ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.